Puerto Paraiso. Cukup fair, cukup tengah, harusnya memudahkan mayoritas tim menuju ke arah kota mereka. Dan bagi dua perwakilan Indonesia, di manakah mereka akan turun? GD dan juga BTR. Apakah mereka bakal tanggaan lagi Impala Puerto? Atau adakah mereka plan-plan yang baru kita akan lihat sekarang? Karena dari BTR belum join di Super Weekend, GD pun harus berhadapan dengan tim-tim yang ingin merebut kota-kota mereka. Iya, gebrakan-gebrakan seperti apa yang akan kita lihat, sama seperti halnya kayak di weekday yang kedua kemarin, ada beberapa gebrakan ya yang bisa kita lihat dari tim-tim, khususnya untuk tim Indonesia sendiri. Tapi untuk saat ini ya, nampaknya GD masih berada di dalam pesawat, harusnya mereka masih para pemain-pemain di sini. Jadi ya begitulah, jadi mungkin emang cukup baik, apalagi untuk Miramar, tetapi di awal seperti ini ada satu pertemuan nampaknya yang bisa kalian intip dari arah minicamp, dan bahkan Freak kali ini langsung tereliminasi di menit 1 ini. Yap, DWG. Ini yang gue bilang nih Dona. DWG turun untuk mengacak-ngacak kota dari tim lain. Dan sekarang dari DWG langsung turun bertemu dengan tim Nigma Galaxy. Dimana kita bakal lihat ini sudah ada satu player dipulangkan karena lobby dari tim NGX. Dan juga dari tim DWG. 3 lawan 3 kita bakal fight kembali dilanjutkan dari kedua tim ini. Dimana kita bakal melihat dari kedua tim ini tentu lagi butuh-butuhnya poin. DWG lagi butuh poin untuk kejar setoran dari tim NGX. Butuh poin untuk menuginya cukup terbakar, berasap kayak ini. Kita bakal ada juga fight kecil yang bakal terbangun antara kedua tim ini. Tapi lihat dari tim GD, mereka juga nggak terburu-buru untuk langsung strike ke tengah. Mereka bermain lebih sabar, lebih menyebar. Dan ini gue suka banget dari GD. Tempo mereka itu jauh lebih stabil ketimbang minggu pertama. Mereka bermain dengan lebih pede, dengan kelihatannya kenapa lebih pede, gue berani ngomong gitu. Karena mereka lebih menyebar untuk splitnya. Itu mereka lebih jauh. Tapi split jauh, tapi nggak kenok-kenok. Tapi lihat, ternyata lagi rotasi, kita bakal lihat adakah korbannya bakal terlihat kali ini karena dari bambu bakal spray down tracking ke arah Bagi yang dengan sangat cepat terobos aja lewatin ladang. Kanan juga ada Forifas, kiri mereka juga ada BTR dari DWG. Kayaknya kemanapun mereka jalan, salah pilihan. Iya, dan kali ini nampaknya mereka akan menghadapi tim Bigetron. Ratelin udah siap banget di dalam sana. Ada satu pemain yang terknockdown. Bahkan Liquid kali ini akan berjaga-jaga di bagian bawah. Sementara itu Zuxi juga terknockdown posisinya. Sementara itu Liquid bisa mendapatkan satu elimination. Dan bahkan itu dia DWG harus menghentaskan perjalanan mereka. Cepet banget lo barusan. Iya, ini yang gue bilang DWG. Kemanapun mereka jalan, itu pilihan yang salah. Ke kanan Farifas, ke kiri BTR, mundur ke belakang TJB, ke depan ada lawan lagi. Itu dari DWG, udah salah gerak sih. Tapi kita bakal pindahkan ke STE, bakal bertemu dengan tim DRS. Nima, knockout, action juga knockout. Kali ini membuat Karen cukup seimbang. Tapi dari STE cukup berani untuk langsung beradu tembak juga dengan tim DRS. Dimana kita bakal lihat Scry masih bertahan dengan nyawa yang full kali ini. Tapi di lain sisi dari Farifas, menok player dari BTR. Tapi kita bakal fokus kali ini ke arah STE dan juga DRS yang kembali bermain dengan cukup agresif satu dengan lainnya. Yap, Scry masih tersisa sendiri, HP-nya pun juga tersisa sedikit banget kali ini. Harus bekerja ekstra keras banget untuk bisa mengubah keadaan untuk tim Stalwart sendiri. Tapi dari DRS pun kali ini juga masih mau menahan saja, nggak terlalu berburu-buru, tetapi ada granat yang sudah disiapkan. Tapi Scry kali ini juga tereliminasi. Ternyata ada 628 juga dari arah yang lainnya yang memberikan tembakan ke arah mereka. Third party is real kali ini, tapi lihat dari tim Stalwart setelah weekday yang begitu meyakinkan. Super Weekend ini mereka belum menunjukkan performa terbaik mereka. Masih kesulitan mencari tempo terbaik, apalagi juga ke momen untuk melakukan fight. Karena kalau kita ngomong segi firepower, Stalwart ini jangan dipertanyakan. Mungkin tim paling kuat dari segi firepower, tapi baik lagi PMGC itu levelnya bukan sekedar punya firepower, tapi punya strategi, punya timing, punya komunikasi, punya adaptasi yang matang juga. Yap, dan bagaimana mereka bisa memanfaatkan hal tersebut, seperti halnya mereka harus memaksimalkan jalur rotasi yang akan mereka ambil karena zona kita sudah mulai ngebanting ke arah sebelah kiri dari peta ini. Udah terlihat banget, kalian bisa lihat ya, terpampang nyata banget adanya beberapa tim yang akan bertemu, melakukan cekcok saja. Apalagi kita lihat dari arah mini campnya ada Rico dan juga tim 628 yang kali ini berada berdekat-dekatan. Bahkan kali ini Yu Yang pun berhasil untuk memberikan tembakan-tembakan yang cukup fatal ke arah Rico.
Oke, kita bakal lihat juga dari tim Nigma Galaxy. Mereka bakal mengambil bagian lower ground dan coba memainkan posisi mereka dengan menyebar ke berbagai angle yang berbeda. Tapi depan mereka sudah ada juga STS 628 yang menghalangi pergerakan mereka, tidak membiarkan dari tim Nigma untuk maju ke dalam lebih jauh lagi. Tapi Infinity bakal bertemu dengan tim RC yang kali ini menghadang pergerakan mereka. Mela, nah posisinya cukup sekarat, belum melakukan healing secara penuh juga. Tapi Logan menahan pergerakan 3 tim sekaligus, dimana Kotani melakukan backup dari sisi jauh. Oke. Untuk sementara waktu ini MSC bahkan bakalan langsung saja masuk ke kandang milik STE atau 628 kita. Sementara waktu itu Cryptix dan juga Reject bakalan bertemu satu sama lain yang bisa kalian intip dari Elimination Feed, dan kita bakalan berpindah lagi ke arah tim Reject. Wah, dua yang kenok. sekarang bakalan langsung aja berhadapan-hadapan dengan Infinity. Ada Logan yang sudah menyiapkan granatnya yang cukup matang tersebut, dan Tiga dari kenok. arah belakang Reggie terknockdown, dan bahkan kali ini menjadi momentum banget untuk ke tim Infinity bisa untuk mencari Divine sebagai last man standing dari tim Reject yang saat ini masih bisa bertahan dan malahan juga masih bisa merevive rekannya. Betul, tapi di kill feed ternyata nggak cuma Infinity, nggak cuma RC yang fight, tapi dari BTR, dari GD juga bakal fight. BTR tinggal 2 player mereka yang bertahan. Dari GD sudah menokkan pemain dari FaZe, tapi Infinity menunjukkan kembali keganasan mereka di game kali ini. Langsung meratakan tim RC di awal zona OTW ke-5. Tapi dari GD tampaknya bermain dengan cukup galak. CS dihantam, FaZe dihantam, Yap. GD lapar untuk poin-poin tambahan. Core 5 pun juga terknockdown kali ini di tangan Anas dari tim Rico. Sementara itu Marshall tadi memberikan damage yang cukup fatal akibatnya dari arah Udaybot. granat. Udaybot maju sendirian dan bisa meluluh lantakan pemain-pemain dari tim Cryptix kali ini yang hanya tersisa the last man standing mereka yang masih sehat walafiat, El Chapo. Tapi lihat dari GD setelah fight demi fight mereka jalankan, tampaknya ada juga halangan dari tim-tim lain yang menghalangi mereka masuk ke arah zona. Tampaknya dari Infinity langsung memotong pergerakan mereka dari CS, dari FaZe Clan. Juga menjadi ancaman bagi mereka masuk ke late game. Tapi dari Nozi tertangkap M24, Logan pun melontarkan granat ini menuju ke arah CS. Apakah bakal connect? Apakah bakal kena? Tampaknya belum menumbangkan pemain dari tim CS. Infinity dengan Nozi yang ke knockout. Mereka tahu bahwa lini depan mereka sedikit lemah. Sementara karena tinggal menyisakan satu member, mereka pun langsung regroup dan coba kembali untuk setup di pinggir zona. Wah, ini lihat GD ya, GD pergerakannya bener-bener pede banget. Daybot bakalan langsung aja menyusul seorang Satar, nampaknya mau maju ke arah tim Four Rifles, tetapi mereka harus hati-hati karena pastinya mereka sudah mulai dihimpit oleh tim-tim yang lainnya di bagian kanan, depan, belakang mereka ada semua tim, dan bahkan kali ini dari Mela yang melihat El Chapo ngacir di Daybot depan dapat. mukanya, tetapi Daybot lah yang mendapatkan elimination tersebut ke arah El Chapo, tetapi Mela berhasil untuk melihat pemain-pemain dari tim Rico di bawah sana. Tapi Nuzi ke knockout lagi kali ini dan nyawanya cukup bocor karena adalah ke knockout 2 dia. GD dengan 3 member mereka kali ini bakal bertahan dengan total 5 elimination yang sudah dikantongi. So kita bakal lihat dari GD kembali on fire. BTR 4 eliminasi, tapi sayangnya tinggal berdua dan mereka masih harus berjuang kali ini masuki late game. Farifas tahu bahwa GD kali ini mengambil bagian lower ground dan mereka dihujani langsung granat ke arah depan. GD, ruang gerak mereka pun nggak banyak. Ya. Belakang mereka Infinity, depan mereka ada Farifas, mau nggak mau harus komit nih, mau fight ke arah mana. Apalagi mereka sekarang harus banget untuk maju untuk bisa masuk ke dalam zona, tetapi Booms berhasil mendapatkan satu knockdown ke arah salah satu punggawa dari Four Rifles, tetapi apa daya ada Epi yang memberikan backup fire-nya ke arah dia, dan kali ini dari tim Genesis Dogma Gates harus benar-benar kerja ekstra keras kalau misalnya mereka mau memperbaiki placement point mereka untuk sementara waktu ini. Tapi nampaknya dari Four Rifles akan mulai adu tembak juga dengan Infinity. Iya, ini bakal jadi battle di pinggir zona di mana dari tim kita tadi memutuskan untuk langsung lanjut ke tengah circle, tapi Infinity kehilangan member mereka dengan ledakan yang begitu cepat dihasilkan oleh tim Rico. Infinity Team kali ini bakal lihat kini tinggal 12 tim dengan 35 individu masih live. Tinggal Rico, Forifals dan juga SZSTE Secret yang masih bertahan dengan 4 member mereka. Tetapi nampaknya kita akan berpindah ke arah compound karena tadi kita sudah bisa melihat fight yang terjadi di arah terbuka atau di tanah terbuka. Ini antara DRS dan juga MS Chonburi yang sekarang bakalan berhadap-hadapan. DRS masih dengan 3 pemain mereka akan menghadapi 3 pemain juga dari MS Chonburi yang sudah benar-benar siap menyiapkan defensive line mereka di dalam rumah ini. Dan kali ini
DRS bakalan mau melakukan lontaran-lontaran granat dari seorang Mafia Ninja dari arah sebelah kanan. Tetapi untuk saat ini mereka berdua atau MSC dan juga DRS bakalan masih sama-sama nahan. Iya, dari DRS kan yang menjaga entrance dari tim MSC, tapi di belakang mereka juga tim SZSTE. Lihat di pinggir zona, ini banyak banget kiri kanan, semua sudah menumpuk dan OTW zona ke-6. Gue yakin cukup banyak tim akan terkikis karena zona begitu mental dengan galak. Tapi dari Infinity menyisakan 2 member tidak membuat mereka takut untuk fight. Tampaknya dari seorang Logan menambah poin eliminasi bagi tim Infinity kali ini. Tapi lihat dari tim BTR juga bakal fight dengan tim Fortival dan juga dari tim Secret. Fortival pun kehilangan seorang Stone kali ini dan membuat keadaan cukup berbahaya bagi mereka karena mereka terjepit di pinggir zona. Iya, di pinggiran zona banget kali ini ya. Pemburu bakalan membuka visionnya ke arah tim-tim yang lainnya. Sementara itu nampaknya dari pemain-pemain yang ter-knockdown dari 4 Rifles masih bisa diselamatkan untuk saat ini. Sementara Wraith masih benar-benar bertahan di bagian-bagian sebelah kanan. Dan nampaknya ada smoke juga yang menghalau angle dari bagian lower ground dari tim 4 Rifles sendiri. Sementara itu Genesis Dogma Gits, 2 pemain mereka yang tersisa masih akan terus menahan posisi mereka untuk sementara waktu ini. Wah, ini berat banget sih karena zona kembali ngedonat membuat keadaannya harus diisi pinggir-pinggir zona kali ini. Dari BTR masih menahan pinggiran zona juga dengan adanya TS dan juga TJB sejajar dengan mereka. Ya. Di lain sisi dari bangunan gereja juga ada tim MSC dan juga dari tim DRS yang masih saling lockout, masih saling menunggu, masih saling mencari. 10 tim tersisa dengan 28 player yang masih live hingga saat ini. Masih rame banget, apalagi ini zona sudah mulai kecil banget untuk saat ini. Di menit 22 menuju 23 kita sementara Zuxi berhasil untuk menumbangkan seorang Stone kali ini dalam keadaan knockdown. Namun nampaknya untuk selanjutnya masih belum bisa kita lihat follow up knockdown ataupun elimination yang bisa muncul di arah elimination feed kita, karena kita sekarang fokus ke arah POV dari tim Enigma Galaxy yang sekarang memberikan tembakan-tembakannya bahkan ke arah Infinity juga dan berhasil untuk menumbangkan seorang Gatani yang nampaknya masih bisa terhalau oleh gundukan yang terdapat di Miramar Iya, ini. tapi Logan pun langsung mendekat ke arah serang Gatani dalam upaya untuk merevive-nya. GD masih di dalam shack, tapi mereka nggak bisa bertahan berdua dalam satu shack karena dari Fortival langsung menggempur mereka dengan utility dan juga pressure dari push yang mereka hasilkan kali ini. GD bertahan dengan seorang diri kali ini. Apakah dia bisa mengubah keadaan? Tapi apakah tidak bisa? GD, nice try di game kali ini. Alright. Nice try. Memang posisi mereka benar-benar berat banget untuk masuk ke dalam zona dan sampai akhirnya mereka bertahan di menit 20-an ini. Tetapi kita akan fokus terlebih dahulu ke arah tim yang masih bertahan untuk sementara waktu ini. Tim Enigma Galaxy akan berhadapan-hadapan dengan Infinity. Sementara itu Yuhai pun juga tereliminasi di tangan Kid dari tim Secret. Yes, nice try untuk kedua perwakilan Indonesia. Mereka tentunya tidak pulang dengan tangan kosong. Dari BTR punya 7, dari tim GD mengantongi 6 poin. Cukup stabil setelah performa game pertama mereka yang luar biasa juga. So, kita bakal melihat kali ini kembali ke gamenya dengan 6 tim tersisa, 14 player masih live, hanya Fortival satu-satunya tim dengan keadaan tim yang masih utuh. Ya, betul sekali ya. Satu-satunya masih berempat untuk saat ini. Sementara itu DRS yang sekarang kita lihat POV-nya hanya meninggalkan 1 punggawa mereka saja. Bahkan kali ini Wraith juga ter-knockdown di ujung sana. Masih belum bisa diselamatkan. Bahkan sekarang mau di end dan Jumper lah yang bisa mendapatkan elimination tersebut. Oh tidak, ternyata rekan dari Jumper yaitu Kid. Oke, kita bakal lihat juga dari Fortival dengan menyebar cukup rapi kali ini. Tapi kehilangan satu member mereka tentu membuat mereka harus berhati-hati lagi. Jangan sampai kehilangan member lagi. One by one tim mulai berjatuhan. Kali ini tinggal 5 tim tersisa dengan 12 player masih live. Fortival MSC menjadi tim dengan mayoritas member masih hidup. Jadi 3 member mereka. Di lain sisi FaZe dan juga dari tim Enigma Galaxy harus bertahan dengan 2 member mereka. Tim Secret coba untuk melakukan spray ke arah MSC, belum menemukan targetnya, tapi di depan mereka juga ada FaZe yang tentunya menjadi sebuah ancaman bagi mereka. Betul sekali. Sementara itu 4 Rifles kali ini juga berada berhadap-hadapan dengan tim Secret. Mereka sudah bisa mengetahui posisi mereka satu sama lain. Sementara itu dari 4 Rifles, walaupun hanya bermain dengan 3 punggawa, mereka harus hati-hati karena ada Hamodi dari arah atas sana berhasil untuk menumbangkan seorang Stone dan langsung saja diputuskan asa seorang Stone untuk bisa melanjutkan pertandingan. Tetapi nampaknya dari tim Enigma Galaxy masih standing strong saja. Hanya dengan 2 punggawa mereka ingin mencari elimination point demi elimination point. Begitu halnya juga dengan tim MS Chonburi yang bakal langsung saja tusuk ke arah tim Secret kali ini. Hanya meninggalkan 1 punggawa saja dari tim Secret dan langsung saja diratakan oleh tim MS Chonburi. Dan dengan begitu
begitu. Kita hanya akan melihat For Rivals, MS John Buri, Face Clan, dan juga Nigma Galaxy. Yes, 3 tim dari SEA melawan 1 tim dari MENA. Kali ini dari SEA kembali mendominasi Super Weekend dengan ada juga kembali pulang ke arah lobby tim Face di posisi keempat. 3 tim tersisa, 2 dari NGX, 2 dari Farifas, 1 dari MSC masih bertahan hidup sementara waktu ini. NGX bermain pasif hingga momen menentukan mereka untuk keluar dari pertahanan mereka. NGX setelah tertekan sepanjang game, mereka bertahan hingga late game dan sekarang keadaannya lumayan menguntungkan bagi mereka setelah mereka melihat tim-tim lain saling berperang. Iya, dan bahkan mereka kayak split position aja untuk saat ini, tapi nampaknya Rauf bakalan langsung aja regroove ke arah salah satu pemainnya. Oh enggak, ternyata melakukan distraction ke arah depan sana dan berhasil untuk di knockdown di tangan seorang AP dari For Rivals, dan itu benar-benar membuka posisi dari AP sendiri dari arah MS John Buri, memberikan tembakannya ke arah For Rivals kali ini, dan Hamodi pun kali ini juga posisinya lagi tidak baik-baik saja, dan bahkan sekarang MSC lah yang nampaknya mempunyai advantage atas 2 tim yang lainnya. Iya, tapi lihat MSC nggak bisa terlalu open juga. Mereka ada resiko tertembak dari areanya seorang Hamudi, tapi sudah di end, sudah di clear, sudah dipastikan aman. Tinggal rush ke arah depan dari MSC yang bakal langsung mempersiapkan diri maju ke arah dari tim For Rivals. Pemburu knockout tinggal 1, dan itu dia winner chicken dinner untuk tim MSC dari Southeast Asia.